Pernah nggak kamu udah niat banget jaga makanan, makan sambil stop, kopi stop, gorengan stop, tapi kok lambung tetap panas, dada perih, tenggorokan ganjel, bahkan sampai bikin cemas. Yang bikin bingung, kambuhnya itu bukan hanya setelah makan ataupun telat makan, tapi justru saat kamu capek, banyak pikiran, atau habis melakukan kejadian yang bikin sesak banget. Kalau kamu relate dengan video ini, mungkin kamu bukan hanya sekedar GERD. Halo, kenalin aku Emma, seorang dokter umum, hipnoterapis klinis, dan mental health survivor yang siap menjaga kesehatan tubuhmu secara holistik. GERD itu apa sih? Sederhananya ya, di antara kerongkongan dan lambung ada semacam pintu atau katup, namanya les. Tugasnya sederhana, makanan masuk ke lambung lalu menutup supaya isi lambung tidak naik lagi. Kalau pintu ini lemah atau sering terbuka, isi lambung akan naik ke atas dan bikin iritasi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai GERD. Tapi nggak semua rasa panas di dada itu sama penyebabnya, karena ada kasus di mana asamnya sedikit, tapi sensasi rasanya gede banget. Ada juga yang rasa panasnya menetap, padahal reflux asam itu bukan faktor utamanya. Masalahnya, keluhan GERD itu nggak cuman asam saja. Keluhan GERD bisa berupa panas di dada, regurgitasi atau asamnya naik, tenggorokan ganjel, suara sesak, batuk kronis yang tidak jelas, dada terasa sempit seperti tertekan, dan pentingnya yang perlu kamu pahami bahwa tingkat naiknya asam itu tidak sebanding dengan separahnya rasa yang kamu rasakan, karena ada faktor lain, yaitu sensitivitas saraf. Biasanya GERD kronis itu bertahan karena kombinasi dari 3 lapis berikut nih teman-teman. Yang pertama, lapis mekanikal atau pintu dan tekanannya. Les lebih mudah terbuka, perut kembung atau tekanan intra-abdomen, banyak makan sekaligus, langsung rebahan setelah makan, atau berat badan naik di bagian perut aja. Ketika mekanikal ini tidak bisa kamu hindari, maka asam lambung akan terus-menerus muncul. Lalu lapis kedua, yaitu kimia dan iritasi. Asam lambungnya terlalu tinggi, empedu memproduksi terlalu banyak, jadi rasa pahit. Dan makanan tertentu itu bisa membuat asam lambung bereaksi lebih banyak pada beberapa orang. Nah, kalau faktornya ini, mencegah makanan aja nggak cukup untuk pasien GERD. Dan lapis ketiga, ini yang paling sering kamu abaikan tapi paling sering terjadi, yaitu sistem saraf. Saat kamu stres, cemas, atau hidup dalam mode kejar-kejaran, tubuh masuk mode fight or flight. Dalam mode ini, nafas jadi dangkal, diafragmamu tegang, saluran cerna melambat, sensasi jadi lebih keras, dan otak jadi lebih cepat membaca sinyal tubuh sebagai ancaman. Jadi walaupun kamu sudah diet, kalau mode tubuhmu masih siaga terus-menerus, lambung tetap rewel. Bukan karena makanmu yang salah, tapi karena tubuh punya prioritas untuk bertahan terlebih dahulu. Jadi GERD kombinasi dari 3 lapis tadi, yaitu mechanical atau anatomi dari lambung sendiri, kebiasaan tubuhmu, serta sensitivitas saraf. Ternyata 90% dari penonton videoku itu belum nge-subscribe. Boleh dong ya, bantu subscribe channel ini agar aku bisa semangat lagi membuat konten berkualitas untuk teman-teman. Dan kalau ada respon, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Sering ya, banyak orang mengira semuanya itu satu penyebab, yaitu asam lambung. Padahal ada kondisi di mana asamnya tidak terlalu tinggi, tapi sensasinya terasa sangat menyiksa karena sarafmu terlalu sensitif. Makanya kali ini, aku akan berikan 3 tipe besar GERD yang sering kita temui. Yang pertama, GERD klasik. Nah, kalau kamu GERD klasik, biasanya tandanya sangat jelas nih teman-teman. Jadi keluhannya muncul setelah makan porsi besar, muncul setelah makan makanan tertentu, makan pedas, gorengan, tinggi lemak, muncul setelah makan malam terlalu lambat, memburuk kalau kamu langsung tidur atau duduk, serta adanya rasa asam dan pahit naik ke area dada. Orang dengan GERD klasik sering bilang, "Dok, kalau saya makan malam jam 9, terus tidur pasti kebangun 2-3 jam kemudian karena dada panas, sesak nafas." Atau kalau saya habis makan sate, besoknya ada rasa tenggorokan gak nyaman yang mengganjal nih dok. Nah, itu adalah pola GERD klasik. Ada pemicunya, ada waktu, dan ada jenis makanan yang memang bikin kamu GERD.
Jika tipe ini, fokus utama kita adalah merubah pola makan, waktu makan, dan posisi. Porsi makannya ditata, jam makannya ditata, tidak rebahan setelah makan. Dan kalau sering muncul, segera evaluasi ke dokter. Tipe yang kedua, reflux hypersensitivity. Reflux hypersensitivity terjadi saat saraf di kerongkongan kamu sangat sensitif sekali. Jadi asamnya sebenarnya nggak besar, tapi terasa sangat mengganggu. Ibaratnya reflux ini seperti alarm rumah ya. Jadi alarmnya tuh sangat sensitif sekali. Ada sedikit saja asam langsung rasanya panas dan tidak nyaman. Ciri-ciri reflux hypersensitivity, kambuhnya nggak selalu jelas karena makanan. Kadang kamu makan biasa aja tapi rasanya nggak nyaman di tenggorokan atau di dada. Kambuhnya sering muncul saat kamu banyak pikiran atau menjelang tidur ketika kamu mulai sendirian dengan pikiranmu. Dan yang paling khas, makin kamu abaikan, sensasinya terasa semakin besar. Saat kamu stres, cemas, atau hidup dalam mode kejar-kejaran, tubuh masuk mode fight or flight. Dalam mode ini, nafas jadi dangkal, diafragmamu tegang, saluran cerna melambat, sensasi jadi lebih keras, dan otak jadi lebih cepat membaca sinyal tubuh sebagai ancaman. Jadi walaupun kamu sudah diet, kalau mode tubuhmu masih siaga terus-menerus, lambung tetap rewel. Bukan karena makanmu yang salah, tapi karena tubuh punya prioritas untuk bertahan terlebih dahulu. Biasanya pasien sering bilang, dok saya habis makan ada rasa aneh atau nggak nyaman, jangan-jangan asam saya naik lagi nih dok. Makin nggak enak, dada sesak, nafas pendek. Nah ini bukan salah kamu ya, karena memang adanya hipersensitivitas pada lambung. Fokus utamanya jaga hal dasar, porsi, waktu makan, dan mencegah makanan yang bikin asam lambung. Serta plus harus regulasi sistem saraf. Jaga pola tidur, manajemen stres, dan pola hidup yang bikin tubuh merasa aman. Dan tipe ketiga, functional heartburn. Functional heartburn ini keluhannya panas, lebih nyata, tapi bukan dominan karena reflux asam sebagai penyebab utama. Biasanya, fungsi saraf saluran cerna yang tidak sinkron, sensitivitas tubuh yang tinggi, serta terlalu lama tubuh hidup dalam mode siaga. Ciri yang paling sering, keluhan panas atau perih bisa muncul tanpa alasan yang jelas. Respon terhadap obat lambung tidak kunjung membaik. Kadang sudah dikasih berbagai obat tetap nggak mempan. Sering dibarengin dengan keluhan lain, perut mules, BAB berubah, insomnia, diare, tegang di bahu dan rahang, bahkan sampai pusing dan tidak nyaman sekali. Pada tipe ini, fokusnya adalah pastikan kamu dalam kondisi aman tubuhnya. Tidak ada kondisi medis yang menyertai, serta mulailah memperbaiki ritme hidup kamu. Menangkan sistem saraf, berikan dukungan profesional jika perlu, dan yuk perbaiki pola pikir jika memang ada yang bikin kamu cemas berlebihan. Coba sekarang jawab cepat, kamu tipe GERD yang mana? Kamu mengalami GERD klasik kalau asam atau pahit naik jelas karena makanan, kambuh jelas habis makan besar, makan asam, minum kopi, makan pedas, membaik nyata dengan posisi atau perubahan tubuh. Condong ke hypersensitivity kalau kambuhnya nggak selalu terikat dengan makanan, sering muncul saat stres dan overthinking. Sensasinya terasa besar, kamu jadi fokus ke area sakit terus, dan ada tanda tubuh tegang, terutama di area dada dan rahang serta bahu. Kamu akan condong ke functional heartburn kalau keluhan panas atau perih menetap berulang-ulang. Respon terhadap obat asam itu bener-bener nggak berfungsi banget, bahkan bisa ketergantungan obat. Barengan keluhan dengan fungsional lain seperti diare, BAB berdarah, mules terus, dan tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Nah, kalau sudah GERD-nya GERD fungsional ataupun GERD yang disebabkan karena sistem saraf, maka yuk kamu perlu banget untuk mempelajari cara meregulasi emosi sehingga emosi itu tidak tersimpan dalam tubuhmu dan berubah menjadi GERD. Di video berikutnya, aku akan memberikan kebiasaan yang sering tidak disadari bikin GERDmu nggak hilang-hilang, serta protokol self-hipnosis aman untuk meredakan sistem saraf supaya GERD nggak gampang kambuh. Jika kamu mau, tulis di kolom komentar ya. Dadah teman-teman, see you di video berikutnya.